responnya lebih tinggi. Kayak gitu. Paham ya? Jadi untuk yang mempengaruhi desired service itu ada lasting service intensifier sama personal needs. Nah, ini nih. Bisa harapan digerakkan oleh orang lain. Terus juga ada yang ini tadi. Jadi ada dua yang lasting service intensifier. Bisa yang dari orang lain, bisa yang kita punya filosofi sendiri. Pokoknya intinya kita punya satu standar apa yang harus kita terima ketika kita datang ke satu perusahaan jasa. Jadi, paham ya? Nah, kalau yang mempengaruhi adequate service, apa? Yang baru datang bilang ya, sepertinya orangnya, Bu, Mbak Aya lu sampai ada 3 akunnya di sini. Jadi kalau adequate service itu ada temporary service intensifier, ada perceived service alternative, ada self-perceived service role, sama situational factor. Yang tahu maksudnya? Nih, kalau temporary service intensifier itu faktor individual yang membuat pelanggan lebih menyadari kebutuhannya akan jasa. Ini karena temporary, jadi dalam jangka pendek ya. Jadi hanya karena sedang membutuhkan, makanya dia jadi sadar akan adanya jasa. Ini kayak sebuah perusahaan mail order tergantung pada telepon bebas pulsa. Jadi pokoknya hanya satu waktu itu aja, jadi jangka pendek kalau temporary. Kan kalau yang tadi itu kan udah jangka panjang kalau yang sebelumnya. Yang lasting tadi, kalau lasting itu udah tertanam di benak kita sejak lama. Tapi kalau yang temporary itu hanya dalam jangka waktu pendek, kebutuhan pada saat itu aja. Jadi kita nggak mikir panjang. Karena butuh pada saat itu, jadi kita nggak kayak sesuatu jasa yang nggak sering kita gunakan itu apa ya misalnya ya. Kan kalau kita pergi ke restoran kan udah hampir setiap hari kita makan, jadi sudah lasting, udah tertanam berapa lama. Tapi kalau yang mendesak, kalau temporary, kira-kira apa ya yang mendesak? Butuh apa ya? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Yang hanya sewaktu-waktu kita butuhkan. Makan itu setiap hari. Kalau ke salon, makanan kalau menurut saya lebih ke sehari-hari, Mbak. Oh iya, ke dokter bisa. Ke dokter, benar. Kan kita nggak sakit setiap hari kan, hanya pada saat sakit kita datang ke dokter. Jadi kita harapannya nggak terlalu tinggi. Ke toilet umum. Toilet umum sekarang kalau di Surabaya yaitu toilet di mall itu sekarang lumayan bagus-bagus. Jadi bisa oke lah masuk. Paham ya? Jadi itu bedanya temporary. Kalau temporary dia itu mempengaruhi adequate, tapi kalau lasting dia mempengaruhi desired. Terus yang kedua itu perceived service alternatif, pilihan-pilihan penyedia jasa yang lain di mana pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Jadi karena banyak pilihan, nggak terlalu punya high expectation. Kalau misalnya pilihannya nggak banyak, biasanya ekspektasinya lebih tinggi.
Kayak misalnya makanan kan banyak, terus kita pengen coba, misalnya pengen coba cipa yang baru atau apa, coba es krim yang baru, nah itu. Karena banyak beberapa alternatif, jadi harapannya nggak terlalu tinggi. Terus self-perceived service role, ini persepsi pelanggan, ya makanan tuh sekarang kan menjamur tuh. Persepsi pelanggan dari sejauh mana pelanggan menggunakan pengaruhnya pada jasa yang diterimanya. Jadi kan karena kalau jasa itu kita bisa ikut terlibat langsung kan. Kan masih ingat salah satu karakteristik jasa apa yang menunjukkan kalau kita terlibat langsung pada proses jasa. Ingat nggak? Kira-kira karakteristik jasa yang mana? Apa maksudnya inseparability, Mbak? Apanya yang nggak dapat dipisahkan? Produksi secara bersama-sama. Maksudnya? Jadi kegiatan konsumsi dan produksi itu terjadi pada saat yang bersamaan. Ingat ya, itu inseparability. Jadi ketika si tukang cukur itu motong rambut, pada saat yang sama kita mengkonsumsi jasa tukang cukur. Paham ya? Jadi ini sejauh mana pelanggan itu ikut andil dalam sebuah pelayanan jasa. Terus yang terakhir itu situational factor, kondisi kinerja jasa yang dilihat pelanggan sebagai hal-hal di luar kendali penyedia jasa. Misalnya hal-hal yang nggak bisa dikendalikan sama si produsen, itu masih bisa mempengaruhi di paling bawah. Jadi masih bisa ditoleransi. Nah, adequate service itu masih standar yang paling rendah yang masih bisa diterima. Jadi kan kalau situasional ini kan misalnya ada hal-hal yang nggak diinginkan kayak tiba-tiba listrik mati, nah itu kan nggak tahu. Misalnya listrik mati dari itu kan dari PLN-nya bukan dari si penyedia salonnya. Ya di tengah-tengah lagi apa itu biasanya yang pakai kayak kurungan itu loh apa? Saya itu jarang-jarang ke salon. Habis krimbat itu dikasih itu yang bunderan itu loh. Nah itu kan misalnya di tengah-tengah lampu mati kan nggak tahu, itu masih bisa diterima sama pelanggan karena kondisi seperti itu di luar kendali si pemberi jasa. Oke. Di sini dia mau ditanyakan. Allah. Oh nggak ada, saya lanjut. Sekarang persepsi pelanggan terhadap jasa. Tadi kan harapan, sekarang persepsinya. Harapan tadi expected ya. Kalau persepsi perceive, jangan lupa. Kalau harapan itu expected, kalau persepsi itu perceive. Nah, ini kita akan bicara tentang service quality di sini. Jadi kualitas jasa. Nah, ini tadi kalau di sini service quality bisa dilihat di halaman 3.14. Di gambar itu atau enggak yang bisa lihat PPT ini bisa dilihat. Itu service quality itu ada 5 komponennya, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, sama tangible. Jangan lupa. Ini sangat terkenal sekali kalau Mbak-mbak belajar lebih dalam tentang jasa. Service quality.